Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf ya kak mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafari Rizky dan ini rekan saya M. Indra Saputra. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktu kakak. Sebelumnya kami meminta izin untuk mewawancarai kakak terkait seleksi pegawai kasir Alfamart. Sebelumnya alangkah lebih baik jika kita mengucapkan lapas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai ke pertanyaan ya kak. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda mendefinisikan pemahaman berkomunikasi? Saya melihat pemahaman berkomunikasi sebagai kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, sehingga penerimaan dapat memahami dengan benar apa yang disampaikan, termasuk tujuan dan konteksnya. Dapatkah Anda memberikan contoh situasi di mana pemahaman komunikasi itu menjadi kunci keberhasilan? Sebagai contoh, dalam proyek terakhir saya, pemahaman berkomunikasi sangat penting untuk menjamin semua anggota tim memiliki visi yang sama tentang tujuan proyek dan peran masing-masing. Baik, terus bagaimana Anda memastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain? Saya memastikan menggunakan bahasa yang jelas, mengurangi jargon teknis jika diperlukan, dan selalu membuka pintu untuk pertanyaan atau klarifikasi. Saya juga memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah lawan bicara untuk menilai tingkat pemahaman mereka. Apa yang Anda anggap sebagai faktor penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain? Yaitu kepercayaan, empati, dan keterbukaan adalah faktor kunci. Saya berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati perspektif orang lain, dan memahami bahwa komunikasi bersifat dua arah. Terus bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda tergantung pada audiens atau situasi yang berbeda? Saya berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi audiens. Misalnya, dalam pertemuan formal dengan manajemen, saya akan menggunakan bahasa yang lebih resmi. Sementara dalam diskusi tim, saya akan lebih santai tetapi tetap fokus pada tujuan. Nah, dalam situasi konflik komunikasi itu, bagaimana Anda biasanya menangani atau menyelesaikannya? Saya akan mencoba untuk memahami akar masalah, mendengarkan semua pihak terlibat, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Komunikasi terbuka dan jujur penting dalam menyelesaikan konflik. Baik. Terus apa yang membuat Anda merasa senang ketika berkomunikasi dengan orang lain? Saya merasa senang saat bisa terlibat dalam obrolan yang positif dan mendukung, di mana kita saling mendengarkan dan memberikan dukungan satu sama lain. Selanjutnya itu, bagaimana Anda itu menghadapi situasi komunikasi yang dianggap jika menyenangkan? Saya suka ketika kita bisa berkomunikasi secara santai dan tidak terlalu resmi, sehingga kita bisa berbagi ide tanpa merasa tertekan. Terus apakah Anda memiliki pengalaman tertentu nih dalam berkomunikasi yang memberikan kegembiraan atau kepuasan khusus? Coba Anda ceritakan. Saya merasa sangat puas ketika kita bisa mencapai pemahaman yang mendalam tentang suatu topik dan menemukan solusi bersama.
Hmm. Lalu bagaimana Anda itu mengintegrasikan suatu humor dalam komunikasi sehari-hari Anda? Untuk membuat suasana ringan dan menyenangkan, saya sering menyisipkan humor dalam percakapan sehari-hari. Apakah ada jenis topik atau situasi pembicaraan yang khusus nih yang khususnya memberikan kesenangan dalam interaksi Anda dengan orang lain? Saya merasa senang ketika bicara tentang topik atau situasi yang menginspirasi kreativitas seperti seni atau proyek inovatif. Bagaimana Anda itu mengelola komunikasi dalam kelompok atau tim agar tetap menyenangkan dan positif? Dalam kelompok atau tim, saya berusaha menciptakan suasana positif dengan mendukung ide-ide orang lain dan memberikan ruang untuk kolaborasi yang menyenangkan. Terus apakah ada teknik khusus nih atau strategi yang Anda gunakan untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang santai dan juga menghibur? Ya, salah satunya cara yang saya gunakan adalah mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan minat pada pembicaraan orang lain. Dan ini membantu membangun koneksi yang lebih dalam. Selanjutnya itu bagaimana Anda merespon ketika terjadi ketegangan atau konflik dalam komunikasi, dan bagaimana Anda itu mencoba mengembalikan atmosfer yang menyenangkan menurut Anda? Jadi jika ada ketegangan atau konflik, saya berusaha memahami pandangan orang lain dan mencari solusi bersama untuk mengembalikan suasana yang menyenangkan. Terus menurut Anda apakah kesenangan dalam berkomunikasi itu berperan dalam membangun hubungan yang kuat? Saya yakin bahwa kesenangan dalam berkomunikasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat karena menciptakan ikatan positif. Menurut Anda itu, apakah Anda itu lebih merasa senang dalam berkomunikasi verbal atau non verbal? Mengapa? Saya lebih suka berkomunikasi secara verbal karena bisa mengekspresikan nuansa dan emosi lebih baik. Wah, bagus sekali ya. Terus bagaimana Anda memahami kemampuan mempengaruhi sikap dalam berkomunikasi? Saya melihat kemampuan mempengaruhi sikap dan berkomunikasi sebagai keterampilan seseorang untuk merubah atau membentuk cara orang lain melihat pendapat atau bersikap melalui pembicaraan. Selanjutnya itu, bisakah Anda itu memberikan contoh konkret ketika Anda itu berhasil mengubah suatu sikap atau pandangan seseorang itu melalui komunikasi? Ya, contohnya saya berhasil mengubah pandangan seorang terhadap suatu proyek dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan. Dengan menjelaskan dengan lebih baik, saya berhasil membuatnya dari yang awal skeptis menjadi lebih mendukung. Apa strategi atau pendekatan yang biasa Anda terapkan untuk mempengaruhi sikap orang lain, baik dalam situasi profesional maupun personal? Strategi yang biasa saya gunakan melibatkan pendekatan empatik, mendengarkan dengan baik, dan menyajikan argumen dengan jelas di lingkungan profesional. Saya juga berusaha memahami kebutuhan dan sudut pandang orang lain. Lalu bagaimana Anda itu menyesuaikan cara berkomunikasi Anda itu agar lebih efektif dalam mempengaruhi sikap orang lain? Saya menyesuaikan gaya berkomunikasi saya dengan memahami preferensi pendengar
ketika suasana lebih resmi. Saya menggunakan bahasa yang lebih terstruktur. Sementara dalam situasi yang lebih santai, saya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih ramah. Pernahkah Anda menghadapi resistensi dari orang lain terhadap usaha Anda untuk mempengaruhi sikap? Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya? Saya pernah mengalami resistensi dan saya mengatasinya dengan mendengarkan lebih banyak, memahami kekhawatiran mereka, dan kemudian menyesuaikan pesan atau pendapat saya agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu bagaimana Anda itu dapat memastikan bahwa usaha Anda untuk mempengaruhi sikap tidak dianggap sebagai suatu manipulasi, atau tekanan yang tidak diinginkan? Untuk memastikan bahwa usaha yang tidak dianggap sebagai manipulasi, saya selalu berusaha terbuka dan jujur, memberikan ruang bagi orang lain untuk menyatakan pandangan mereka tanpa tekanan. Dalam lingkungan kerja, bagaimana Anda melihat pentingnya kemampuan mempengaruhi sikap dalam mencapai tujuan organisasi atau proyek? Dalam konteks profesional, saya melihat bahwa kemampuan mempengaruhi sikap sangat penting untuk mencapai kesepakatan atau kerjasama yang positif, terutama dalam mencapai tujuan organisasi atau proyek. Nah, selanjutnya tuh bagaimana apakah Anda itu meyakinkan bahwa mempengaruhi sikap memerlukan tingkat kejujuran yang tinggi? Mengapa demikian? Saya meyakini bahwa kejujuran memainkan peran kunci dalam mempengaruhi sikap. Kepercayaan dan dibangun melalui kejujuran dapat memperkuat pengaruh positif. Bagaimana Anda menilai keberhasilan usaha Anda dalam mempengaruhi sikap orang lain? Apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Saya menilai keberhasilan upaya saya dalam mempengaruhi sikap orang lain berdasarkan perubahan sikap mereka, seberapa terbuka mereka untuk berkolaborasi, dan kesuksesan proyek atau tujuan yang dicapai. Nah, bisakah Anda itu memberikan contoh ketika Anda itu merasa gagal dalam upaya mempengaruhi sikap, dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Sebagai contoh kegagalan, saya pernah mengalami situasi di mana upaya saya untuk mengubah pandangan seseorang tidak berhasil karena kurangnya pemahaman yang terhadap perspektif mereka. Saya belajar bahwa mendengarkan dengan lebih baik dan merinci pemikiran orang lain penting untuk meraih dukungan mereka. Ya. Bagaimana Anda mendefinisikan atau memahami konsep memperbaiki hubungan dalam berkomunikasi? Saya memahami konsep ini sebagai upaya untuk mengatasi ketidaknyamanan atau konflik dalam interaksi komunikasi dengan cara meningkatkan pemahaman, membuka jalur komunikasi yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Lalu, dapatkah Anda itu memberikan contoh konkret di mana Anda itu berhasil memperbaiki hubungan atau melalui tindakan dan strategis dalam berkomunikasi? Sebagai contoh, saya berhasil memperbaiki hubungan dengan rekan kerja yang awalnya tegang. Dengan mengadakan pertemuan secara terbuka, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi perbedaan pendapat. Lalu, apa yang menurut Anda menjadi penyebab umum ketidaknyamanan, ketegangan, atau konflik dalam interaksi antar individu? Dan bagaimana Anda biasanya mengatasi tantangan tersebut?
seringkali perbedaan persepsi dan kurangnya pemahaman dapat menjadi penyebab. Saya biasanya mengatasinya dengan mendengarkan aktif, bertanya lebih banyak, dan mencari titik kesamaan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Baik. Bagaimana Anda itu menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan dapat mendukung, terutama dalam situasi yang awalnya tidak dapat menyenangkan? Saya menciptakan lingkungan yang positif dengan tetap tenang, menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi daripada menyalahkan. Saya juga mencoba membawa elemen humor jika sesuai untuk meredakan ketegangan. Lalu apa strategi atau teknik komunikasi yang biasa Anda gunakan untuk mendekati atau menyelesaikan perbedaan pendapat dengan orang lain? Saya sering menggunakan pendekatan empatik, mengajukan pertanyaan untuk memahami sudut pandang mereka dan mencari titik kerjasama atau solusi bersama, menunjukkan bahwa saya peduli dengan pandangan mereka, membantu mengatasi perbedaan. Nah, dalam konteks profesional, bagaimana Anda membangun kembali kepercayaan setelah terjadinya konflik atau ketidaksetujuan di antara anggota tim atau rekan kerja? Saya membangun kembali kepercayaan dengan komunikasi terbuka, mengakui kesalahan jika ada, dan menunjukkan komitmen untuk kerjasama ke depannya. Saya juga berusaha untuk lebih mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan tim. Lalu bagaimana Anda menangani situasi di mana ada ketidaksesuaian persepsi antara pihak-pihak yang berkomunikasi, dan bagaimana Anda berupaya untuk mencapai pemahaman yang sama? Saya menangani ketidaksesuaian persepsi dengan berkomunikasi lebih jelas, menggunakan contoh konkret, dan mencari pertimbangan bersama untuk mencapai pemahaman yang konsisten di antara semua pihak. Apa peran empati dalam upaya Anda itu untuk memperbaiki hubungan dalam berkomunikasi, dan bagaimana Anda itu menunjukkan empati kepada orang lain? Empati memiliki peran kunci dalam memahami perasaan dan perspektif orang lain. Saya menunjukkan empati dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengakui perasaan mereka, dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, sekarang menurut Anda, hambatan apa yang sering muncul dalam berkomunikasi, baik itu di lingkungan profesional ataupun personal? Ya, menurut saya hambatan umum dalam berkomunikasi bisa melibatkan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, kesulitan menyampaikan ide, serta adanya konflik atau ketidakkesepakatan. Pernahkah Anda itu mengalami kesulitan karena bahasa saat berkomunikasi? Nah, bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Ya, saya pernah mengalami kesulitan karena bahasa saat komunikasi, terutama jika berinteraksi dengan orang yang menggunakan bahasa asing. Saya berusaha mengatasi hal ini dengan lebih banyak berlatih dan memahami istilah khusus yang mungkin digunakan.
Bagaimana pendapat Anda tentang peran perbedaan budaya sebagai hambatan dalam berkomunikasi? Apa yang Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya? Saya melihat perbedaan budaya sebagai hambatan penting dalam berkomunikasi. Untuk mengurangi dampaknya, saya berusaha memahami norma-norma budaya orang lain, menghormati perbedaan dan membuka diri untuk belajar. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide atau pendapat kepada orang lain? Bagaimana Anda menghadapinya? Saya pernah mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide atau pendapat kepada orang lain. Terutama jika situasi kurang mendukung, saya mengatasinya dengan lebih mempersiapkan diri sebelumnya dan mencari cara untuk menyampaikan ide secara lebih jelas. Terus bagaimana cara Anda menangani situasi di mana terdapat perbedaan persepsi antara Anda dan orang lain? Lalu apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mencapai pemahaman bersama? Dalam situasi perbedaan persepsi, saya berusaha mendekati dengan empati dan mendengarkan dengan baik, meskipun tidak selalu mudah. Saya percaya bahwa komunikasi terbuka dapat membantu mencapai pemahaman bersama. Dalam situasi konflik, apakah Anda itu melihat adanya hambatan berkomunikasi? Bagaimana caranya Anda itu agar dapat mengelola komunikasi tetap lebih efektif? Di tengah situasi konflik, hambatan komunikasi sering muncul karena emosi yang tinggi. Saya berusaha tetap tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mencari solusi bersama agar komunikasi tetap efektif. Apakah teknologi pernah menjadi hambatan dalam berkomunikasi, terutama di lingkungan kerja? Bagaimana Anda menanggulangi potensi masalah tersebut? Teknologi bisa menjadi hambatan jika tidak digunakan dengan baik. Saya berupaya untuk memahami alat komunikasi yang digunakan di lingkungan kerja dan memberikan pelatihan jika diperlukan agar semua orang merasa nyaman menggunakannya. Bagaimana cara Anda menghadapi hambatan komunikasi yang mungkin muncul karena perbedaan generasi di tempat kerja? Lalu, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk mengatasi hal tersebut? Perbedaan generasi dapat menciptakan hambatan komunikasi. Saya berusaha untuk memahami frekuensi dan gaya komunikasi generasi yang berbeda dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar generasi. Apakah Anda pernah merasa kurang percaya diri dalam berkomunikasi? Bagaimana cara Anda mengatasi hambatan tersebut? Ya, saya pernah merasa kurang percaya diri dalam berkomunikasi, terutama saat harus menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Saya mengatasi hal ini dengan persiapan yang lebih matang dan memfokuskan pada pesan yang ingin saya sampaikan. Menurut Anda itu seberapa penting keterampilan mendengarkan dalam mengatasi hambatan komunikasi, dan apa yang biasa Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan tersebut? Keterampilan mendengarkan menurut saya sangat penting dalam mengatasi hambatan komunikasi. Saya bisa meningkatkan keterampilan ini dengan benar-benar fokus pada pembicaraan, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, dan menghindari distraksi selama percakapan. Ya baik, terima kasih atas kesediaan Anda telah ingin mengikuti wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya.